Marissa diajak orang tuanya untuk pergi ke sebuah pesta. Dia merasa kesal karena akan bertemu dengan Michelle mantan pacarnya dan Selina musuh bebuyutannya yang telah merebut Michelle. Frustasi dengan situasi, Marissa menangis di depan sebuah lukisan dan memohon agar dia hilang. Tiba-tiba ruangan bergetar dan dia pingsan. Anak bernama William itu berbohong kepada tante yang bernama Sarah. William mengatakan bahwa Marissa adalah anak teman mamanya dari panti asuhan yang baru sampai di Jakarta untuk berlibur. Marissa juga menceritakan kepada William bahwa dia datang dari masa depan, tetapi William tidak percaya. Keesokan harinya, Marissa sedang naik sepeda. Tiba-tiba dia melihat William dikerumuni segerombolan anak-anak. Mereka mengganggu William dan Marissa menyelamatkannya. Akhirnya, Marissa mengantar William ke tempat les. Setelah mengantar, dia pergi ke gedung Albatros dan melihat gedung itu baru akan dibuka 6 Juli 1988. Berarti dia baru bisa pulang. Setelah itu, dia pergi ke kampus mama dan papanya. Di sana dia bertemu dengan mama dan papanya Ferry yang menyelamatkan dia dari sebuah palang besi yang hampir jatuh menempa dia. Lalu mamanya Diana memuji Ferry dan Ferry merasa gugup. Setelah itu dia pergi menjemput William. Setelah menjemput William, mereka pergi makan bakso. Dan setelah itu mereka pergi ke rumah Ferry. Di sana mereka melihat Ferry dan Marissa menceritakan masa depannya. Tetapi William tetap tidak percaya. Lalu mereka pulang dan setelah itu pergi ke toko kaset karena William ingin beli kaset Megaloman. Di toko kaset itu mereka melihat Diana dan Jimmy. Dia sadar bahwa seharusnya Ferry yang menyelamatkan Diana, bukan dia. Lalu mereka akan pergi ke toko kaset bersama. Keesokan harinya, Marissa pergi mengantar William les. Dan setelah itu dia pergi ke kampus untuk menemui Ferry. Ferry sedang menulis surat cinta dan Marissa melihatnya. Dan menurut Marissa surat itu kurang bagus dan dia berjanji untuk membuatkannya untuk Ferry. Mereka melihat Diana memutuskan hubungannya dengan Jimmy. Marissa pergi menjemput William. Setelah itu Marissa mengantar William les karate. Akhirnya William selesai les dan pulang ke rumah. Tiba-tiba tante Sarah datang dengan keadaan sempoyongan. Tiba-tiba Marissa teringat tentang surat cinta untuk Ferry. Lalu dia pergi mengerjakannya. Keesokan harinya, Marissa pergi menemui Ferry untuk memberikan surat cinta. Malam harinya, Ferry memberikan surat cinta itu. Setelah itu, mereka pergi kencan ke bioskop. Marissa dan William membuntutinya. Di rumah, Marissa tidak sengaja merusak mainan robot milik William. William marah dengannya, dan dia merasa bersalah. Keesokan harinya, Marissa pergi ke pasar membeli telur untuk memasak telur dadar untuk William sebagai tanda permintaan maaf. Walaupun gosong, tetapi William tetap menghabiskan. William sakit demam dan Marissa mengurusinya dengan telaten. Setelah sembuh, mereka pergi ke PFC. Di sana mereka membuntuti Diana dan Ferry yang sedang kencan. Keesokan harinya, Marissa bertemu dengan Ferry untuk mengucapkan selamat tinggal. Karena keesokan harinya Marissa akan kembali ke masa depan. Saat berpelukan, Diana melihat mereka. Diana pergi dengan perasaan frustasi. Marissa frustasi dan bercerita kepada William tentang kejadian itu. William juga bercerita tentang kematian orang tuanya. Tiba-tiba Marissa kedinginan. Dia pergi ke kamar untuk beristirahat dan William berteriak, memanggil namun tidak bangun-bangun. Keesokan harinya, William pergi menemui Ferry dan menyuruh untuk pergi menemui Diana dan berbaikan. Diana masih sayang dengan Ferry dan akhirnya mereka berbaikan. Sementara itu, Marissa terbangun dari tidurnya dan sembuh. Di jalan pulang, William bertemu dengan segerombolan anak-anak yang suka mengganggu, tetapi William membela dirinya sehingga dia tidak diganggu. Marissa melihat kejadian itu bangga. Sebelum Marissa pulang, mereka pergi ke pantai. Senang-senang mereka pergi ke gedung Albatros karena sudah saatnya Marissa pulang ke masa depan. Marissa berpamitan dengan William, lalu masuk ke dalam gedung. Dia memohon untuk kembali ke masa depan. Tak lama ruangan itu bergetar. Dia kembali ke masa depan. Lalu di masa depan dia bertemu dengan William yang sudah besar. Dan akhirnya mereka berpacaran. Analisis novel. Identitas buku. Judul buku 7 Hari Menembus Waktu. Penulis Caron. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jumlah halaman 172 halaman. Tahun pertama terbit Maret 2010. Unsur intrinsik novel. Tema novel ini adalah time traveler.
Jelajah waktu, seakan-akan perjalanan waktu selama 7 hari itu seperti mimpi. Ia merasakan ada di tahun 1988 selama 7 hari, bertemu orang tuanya di masa muda, bertemu William, halaman 163. Tokoh dan penokohan, Marissa, gadis yang hidup berkecukupan, metropolitan, super manja. Semua permintaannya harus dituruti, halaman 7. Ferry, ayah dari Marissa yang baik, halaman 55. Diana, ibu dari Marissa yang baik hati, halaman 37. Lisa, cowok terganteng pacar Marissa, halaman 9. Selina, pacar baru Misal, halaman 8. William, cowok yang dipertemukan dengan Marissa pada tahun 1988, halaman 20. Sarah, tante dari seorang William, halaman 21. Setting atau latar, mobil. Marissa memandang dari kaca jendela mobil tanpa antusias. Hari ini papi dan maminya mengajaknya pergi ke pesta, halaman 7. Gedung Albatros. Pandangan Marissa beralih pada papan karangan bunga di depan gedung. Selamat atas 20 tahun berdirinya Gedung Albatros, halaman 8. Rumah William. Anak itu membuka pintu rumahnya dan Marissa mengikutinya di belakang, halaman 20. Toko kaset. Di dalam toko, kerumunan orang semakin banyak, halaman 45. Amanat. Manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya, karena tanpa adanya waktu kita tidak dapat melakukan apapun. Bahkan tanpa waktu pun belum pasti ada kehidupan. Dan selalu bekerja keras. Sudut pandang. Orang pertama pelaku utama Marissa. Orang pertama pelaku kedua William. Orang kedua pelaku sampingan ibu dan ayah Marissa. Orang ketiga pelaku sampingan tante dari William. Gaya bahasa. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan menggunakan majas atau perumpamaan yang sesuai. Sinopsis novel, 7 hari menembus waktu. Marissa kesal ketika harus ikut ayahnya ke Gedung Albatros. Karena itu berarti dia akan bertemu Misal, mantan pacarnya, dan Selina, musuh bebuyutannya yang telah merebut Misal dari sisinya. Frustasi oleh situasi, tak sadar Marissa menangis di depan sebuah lukisan dan bergumam. Seandainya saja ia bisa menghilang, dan ia betul-betul menghilang, terlempar ke masa 20 tahun silam, saat ia belum lahir, saat orang tuanya masih belum berpacaran. Bersama William, anak kecil yang ditemuinya di masa itu, Marissa mengalami hal lucu dan menyenangkan, hal yang mengubah kehidupan gadis itu dan William di masa depan. Terima kasih.